Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefania Alvinta, BP 191054-2018, kelas ilmu ekonomi 2. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila, yang dimana kita akan membahas tentang bagaimana pendapat kita menyikapi persoalan wabah virus COVID-19 yang dilihat dari perspektif dasar negara, yaitu Pancasila. Kita langsung saja. Sebelumnya kita jelaskan, yang dimana kita sama-sama ketahui bahwa COVID-19 ini sudah menjadi wabah di seluruh dunia, yang dimana termasuk Indonesia. Jadi bagaimana kita menyikapi wabah ini sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kita langsung saja pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana semua anak bangsa adalah masyarakat yang beragama, yang dimana di Indonesia diakui ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Protes, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang semua masyarakat Indonesia mengakui bahwasanya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dengan pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita mengakui kebesarannya. Situasi yang akan kita hadapi dengan menimbulkan rasa yang sama sebagai anak bangsa, menonjolkan perbedaan status, akan membuat ketimpangan dan menjadikan kita lemah. Tidak akan ada pemimpin kalau tidak ada rakyat. Tidak akan ada kelompok kaya kalau tidak ada kelompok miskin. Kebersamaan dalam situasi ini harus dilakukan. Pemimpin memperhatikan masyarakatnya, dan masyarakat harus patuh terhadap apa yang sudah digalakkan oleh pemimpinnya. Kelompok kaya dan kelompok miskin saling membantu dengan rasa saling mencintai sebagai saudara sebangsa setanah air. Dengan pelaksanaan mengamalkan butir-butir Pancasila, negara Indonesia akan mampu melawan wabah COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita. Dan itu merupakan pengamalan dari sila pertama. Selanjutnya kita akan bahas kepada sila kedua, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Virus corona ini atau COVID-19 penyebarannya terlihat seperti adil, yang dimana merata kepada seluruh dunia. Semua titik terkena. Jadi masyarakat tidak melihat strata pendidikan dan tidak melihat agama yang dianut. Virus ini hanya akan menyerang manusia, tidak menyerang tumbuhan dan hewan. Walaupun menurut beberapa ilmuwan, kesehatan menyatakan sumbernya dari hewan. Tapi tidak hanya itu, bahkan negara superpower pun, Amerika Serikat pun terkena, negara adidaya. Virus ini tidak memandang apapun, dia menyerang semua menjadi rata. Jadi virus ini terlihat sangat-sangat adil. Amerika pun dibuat tidak berkutik, begitu juga dengan negara maju seperti Italia dan Spanyol. Kita seperti diajarkan oleh virus ini bagaimana berbuat adil. Virus ini meningkatkan kita manusia mengaku beradab untuk berbuat adil. Keadilan tentu letaknya di tangan penguasa. Penguasa yang memberikan keadilan dan rasa adil kepada masyarakatnya. Kita tidak perlu saling mencari kesalahan, tidak menuding si A, si B, atau semacamnya. Kita mesti meletakkan faktor keadilan pada kemanusiaan. Apabila keadilan sudah ditegakkan, maka peradaban akan lahir dengan sendirinya. Dan kita lanjutkan pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pada sila ketiga Pancasila ini, pemimpin kita mengajak untuk menginstruksikan seluruh komponen bangsa untuk bersatu, padu dalam menghadapi wabah virus corona ini. Dengan persatuan dan kekuatan, terbentuk persatuanlah yang beban berat akan terasa ringan. Kita telah memiliki azas itu, dan bahkan sejarah telah membuktikan dengan persatuan kita mengusir para penjajah dari bangsa kita agar kita dapat merdeka. Rasanya virus ini dapat kita kalahkan dengan persatuan seluruh rakyat Indonesia.
persatuan akan melahirkan optimisme yang kuat. Sila selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah baik dalam menghadapi melawan virus corona. Pemerintah menggalakkan social distancing, lockdown, dan sebagainya adalah suatu bentuk kepedulian pemimpin terhadap rakyatnya. Ini adalah bentuk cara kita memerangi COVID-19 ini. Langkah tersebut adalah langkah yang efektif dalam pemutusan rantai penularan virus tersebut. Partisipasi dan kepatuhan masyarakat adalah bagian dari perjuangan dalam melawan wabah corona ini. Pemerintah diharapkan bijaksana dalam menghadapi wabah ini, termasuk efek yang timbul akibatnya. Bisa dipastikan masyarakat banyak yang akan kehilangan pendapatan dan bisa menimbulkan kelaparan. Jadi inilah yang akan dipikirkan pemerintah bagaimana caranya menanggulangi hal tersebut. Yang selanjutnya itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semestinya virus corona atau COVID-19 ini tidak perlu mengajarkan atau mengingatkan kita tentang keadilan, apalagi keadilan sosial. Kalau kita tidak lupa pada Pancasila yang sudah kita sepakati di awal, pelaksanaan sila kelima sangat dibutuhkan menghadapi wabah ini. Dengan menonjolkan peran dalam menghadapi suatu situasi ini, baik secara status sosial maupun status-status lainnya, situasi ini akan bisa kita hadapi dengan menimbulkan rasa yang sama sebagai anak bangsa. Menonjolkan perbedaan status, membuat ketimpangan dan menjadikan kita lemah. Jadi, untuk melawan virus ini, kita tidak membandingkan lagi status atau strata sosial kita. Jadi, keadilan sangat-sangat kita butuhkan. Bagaimanapun pemerintah caranya dapat memberikan keadilan bagi masyarakatnya untuk melawan virus ini. Baiklah teman-teman, mungkin sekian pendapat saya bagaimana cara kita atau tindakan kita untuk melawan virus COVID-19 ini yang didasarkan dengan pengamalan Pancasila. Maaf apabila ada kejanggalan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.